Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kita bertemu lagi dalam channel pengawasan sekolah. Saat ini saya ingin ngomong-ngomong, berbincang-bincang terkait dengan pendampingan akreditasi. Jadi terkait dengan akreditasi tentu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai acuan dalam meningkatkan mutu di dalam merencanakan pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua sebagai umpan balik dalam mengembangkan kinerja sekolah, dalam menerapkan visi, misi, tujuan, strategi ini sangat bagus untuk dijadikan pertimbangan. Yang ketiga adalah sebagai motivasi yang terus menerus, yang berkelanjutan, bertahap dan terencana. Ini manfaat akreditasi gitu ya. Kemudian juga masih ada lagi yaitu sebagai bahan informasi untuk mendapatkan dukungan stakeholder. Ya, baik itu pemerintah maupun DUDI gitu ya. Ya, kemudian juga sebagai acuan pemerintah dalam menentukan kewenangan sekolah itu berapa menyelenggarakan UN atau tidak. Ini tentu konteksnya ketika kemarin pada masa normal. Ya, sekarang berbeda ketika masa new normal ini. Nah, yang menjadi pertimbangan adalah sekarang ini terjadi banyak perubahan instrumen akreditasi. Yang dulu terdiri dari 8 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar SKL, standar tendik, standar pengelolaan, standar SAPRAS, kemudian standar pembiayaan, serta standar penilaian. Sekarang berubah menjadi 4, yaitu 4 komponen, yaitu komponen pertama komponen mutu lulusan, komponen yang kedua itu mutu pembelajaran, yang ketiga itu mutu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian yang keempat adalah mutu manajerial pengelolaan sekolah itu. Nah, kemudian juga yang menjadikan tantangan bagi kita, dulu jumlah instrumen itu 133 untuk SMK ya, sekarang menjadi 45, tetapi ini dahulu 80% itu berupa dokumen, 20% itu performan. Sekarang dibalik, 80% itu performan, yang 20% itu dokumen. Ini menjadi tantangan yang besar bagi sekolah, bagaimana menyiapkan dokumen, menyiapkan diri untuk bisa menjawab tantangan itu. Disinilah bahwa perlu pemahaman tentang performan yang bagaimana yang diharapkan itu, yang memenuhi syarat itu. Oleh karena itu, dalam hal ini pengawas sekolah punya tanggung jawab yang besar untuk mendampingi untuk mendampingi bagaimana sekolah itu mampu menjawab tantangan-tantangan tadi, yaitu untuk bisa mewujudkan kelengkapan dokumen yang 20% serta 80% performan, itu performan sebagai sekolah yang handal itu ya. Nah, mari kita mengikuti tayangan ini tentang gambaran bagaimana pendampingan sekolah, pendampingan akreditasi sekolah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya Sardi, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Kepala SMK Muhammadiyah Gamping, mengucapkan bersyukur dan berterima kasih atas penunjukan SMK Muhammadiyah Gamping sebagai pilot project akreditasi sekolah di tahun 2020. Saya bersama teman-teman penanggung jawab komponen akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan-persyaratan akreditasi tahun 2020 ini secara maksimal, secara fisik maupun non-fisik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Rahayu MPD, Bapak Dr. Andes Sutarto MPD, Ibu Sri Suryani MPD yang terus-menerus memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan dalam rangka sukses akreditasi SMK Muhammadiyah Gamping. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan
dan kelancaran setiap langkah kami. SMK Muhammadiyah Gamping, Islami, unggul, dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 tadi yaitu terkait dengan penilaian. Ini ukurannya apa? Nggak usah. Jadi bukti fisiknya adalah makanya FTP Apa ukurannya F4? dan kemudian ada daftar Kalau nilai. semuanya angkat, angkat semua. Daftar nilai. Kemudian berikutnya nomor Daftar nilai dan 25. jadi nanti kan kemudian dipakai untuk analisis hasil pembelajaran. Itu kan muncul Profesi, pengembangan profesi guru ya. kita masih kaji. Oh, jadi meneng. Daftar nilai, sudah nilai tadi belakang kaji. Perkaji. Ini yang maksudnya apa? Jadi dokumen ini satu RTP. Di situ kan ada penilaiannya bahwa kan ada penilaian. Penilaiannya mau pakai apa portfolio atau proyek atau misalnya yang observasi yang atau misalnya penilaian terbatas pakai kemudian yang kedua instrumen penilaian tadi rubrik atau kriteria. Untuk nilai kami ini sebenarnya satu RTP dan yang tadi itu bisa berapa. Tapi penekanan di sini itu kan pada penilaiannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Penilaiannya. Kemudian tadi analisis sebenarnya. Kemudian jurnal atau catatan harian itu tentang penilaian. Ini pertanyaan. Nah, Maksudnya tentang semuanya ini Iya, ini kok rekamnya nggak punya ini nggak dari bapak E. Pasti tahu sih Bu, karena yang suka Iya. Ini yang banyak ya iya validasi ya. Tapi nanti gitu. pertama poin bahwa semuanya iya, nilainya di mana ini? Penilaian kan ada perencanaan pelaksanaan penilaian. Harusnya keterangan ini jadi penilaian. Misalnya portofolio atau ini jenis-jenis penilaian. Ganti keterangan ganti jenis penilaian. Waduh, Ya, misalnya penilaian kinerja atau portofolio atau pemberian tugas penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah catatan tindak lanjut hasil evaluasi. Catatan tindak lanjut hasil supervisi. Jadi di situ tentu ketika kita sudah membuat analisis pembelajaran, ditindaklanjuti menjadi ada program perbaikan dan pengayaan remedi, gitu ya. Yang di bawah KKM itu diadakan remedi. Adapun yang di atas KKM misalnya mencapai nilainya A itu diberikan pengayaan ya. Jadi pengayaan itu perlu dirancang, dibuat program perbaikan, program pengayaan. Ini nanti bentuknya di RPP itu bukan Pak? Nah, di RPP paling bawah pada kolom penilaian.
Pokoknya itu 69. Kalau penilaian tindak lanjut adalah perbaikan pengayaan. Nah, kemudian yang berikutnya pelaksanaan atau petunjuk observasinya adalah nanti penilai dalam hal ini asesor atau kepala sekolah ketika supervisi adalah mengamati ketika bapak guru mengajar di kelas itu, serta mengamati mengamati hasil nilai dari hasil pembelajaran itu. Nah, yang berikutnya adalah tadi muncul pertanyaan apakah instrumen penilaian tadi ya itu sesuai dengan indikator tadi kan ketika kita membuat RPP kan ada IPK, indikator pencapaian guru akompetensi gitu ya. Nah kemudian selain ada IPK kan ada alat peraga, kemudian juga ada instrumen penilaian, kemudian juga ada hasil penilaian. Nah kemudian apakah sesuai instrumennya tadi